Ke rekan-rekan anggota, sedikit saya konfirmasi ke Pak Kapolres, ini pelaku ini kasat mata terlihat dia sakit jiwa atau apa sih? Mohon izin Pak, itu kalau kasat matanya seperti yang disampaikan oleh Bapak yang terhormat Ketua, tapi kami tidak bisa mengejas ataupun kami tidak bisa menentukan. Itu gitu kan? Kami akan melakukan pemeriksaan. Jadi kayak bukan manusia gitu loh perilakunya. Kami akan melakukan pemeriksaan psikologis yang bersangkutan. Iya, tapi jangan jadi alasan pemaaf nanti Pak. Siap. Ya. Oke, mungkin langsung suhu kita Pak Rikwanto. Terima kasih pimpinan. Saya ke Pak Kapolres dulu ya. Siap, Jenderal. Ya. Pak Kapolres, terima kasih sudah ditangkap. Terima kasih sudah diusut tuntas pelakunya dengan gerak cepat. Saya lihat videonya di YouTube proses penangkapannya sampai saat ini sudah ditahan ya. Ya, akhirnya tertangkap juga. Akhirnya bisa ditangkap juga. Ada beberapa pertanyaan dari masyarakat masalah penanganan kepolisian. Itu sejak dilaporkan 18 Oktober ya. Ya. Dan tertangkap 16 Desember. Ya, kurang lebih 2 bulan. Padahal itu penganiayaan kalau dikategorikan luka tadi itu ya, kategori yang ringan tapi bisa juga berat. Kalau dia pingsan dirawat jadi berat itu. Ya, tapi apapun yang terjadi dari videonya terlihat bahwasanya itu berat ya, karena dilempar pakai segala macam, kena badannya bahkan yang vital. Ya, bisa efeknya lebih jauh lagi kalau tidak dihentikan. Dan jadi pertanyaan masyarakat itu kan, kenapa kasus yang tanda petik sederhana seperti itu, lukanya ada, saksinya ada, barang buktinya ada, kemudian TKP-nya juga ada, lengkap, ya, dan lain sebagainya, termasuk videonya juga ada, kok sampai 2 bulan begitu. Saya tadi lihat penyelidikannya hampir 1 bulan, terus penangkapannya hampir 1 bulan juga, itu pun setelah viral. Nah ini jadi catatan juga, seharusnya itu bisa lebih cepat lagi ya. Kalau saya berpikir sebagai anggota Polri dahulu, kalau kita fokus kejadian itu langsung ditangani, 3 sampai seminggu itu, 3 hari sampai seminggu selesai itu. Ya, itu kasus nyata dan kelihatan dan terbuka. Tinggal gercepnya anggota itu. Nah ini jadi pertanyaan masyarakat juga, ya koreksi juga untuk kepolisian, terutama Jakarta Timur. Ya, jadi yang seperti itu seharusnya cepat geraknya. Sampai muncul di media itu no viral, no justice. No viral, no attention, no justice. Nah, di macam-macam lagi istilahnya. Apa viral dulu baru kemudian cepat gerakannya. Ini juga pelajaran bagi kepolisian di tempat-tempat yang lain. Ya, apapun kasusnya, siapapun pelapornya, itu perlakuannya sama di muka hukum. Ya, Polri diberi negara, dikasih kewenangan, dikasih perlengkapan untuk penegakan hukum. Siapapun yang bermasalah dengan hukum, tidak pilih-pilih, kerjakan itu. Ya. Namun demikian saya apresiasi sama Polres yang akhirnya bisa menangkap pelaku. Pak Kapolres, apakah penangkapan, saya bisa bertanya langsung Pak, atau bisa Pak ya, pimpinan izin, apakah perintah penangkapan kepada tersangka siapa namanya Sugama Halib ya, Jos itu nanti setelah viral di media, ataukah memang sebelumnya sudah ada perintah tangkap misalkan, begitu naik gelar sidik tersangka langsung ada upaya tangkap lalu tahan?
Silakan Pak jawab Pak. Ya, terima kasih Pak yang terhormat Pak Roni. Kami sampaikan bahwa setelah naik Rudi namanya, Rudi Lalo. Pak Rudi. Rudal. Siap. Mohon izin, setelah naik sidik, kami melakukan pemeriksaan yang bersangkutan. Kita panggil untuk mau pemeriksaan sebagai saksi pada tahap penyidikan. Iya. Namun yang bersangkutan dan orang tuanya karena merasa sudah terancam. Sudah kabur ke Sukabumi itu. Mereka menurut keterangan kepada kami bahwa mereka ke Sukabumi itu karena ada tujuan untuk mengamankan diri dan ada informasi dari salah satu temannya bahwa di Sukabumi ada tempat pengobatan alternatif. Jadi mereka ke Sukabumi dalam rangka itu. Akhirnya kami berkomunikasi dengan orang tuanya dan orang tuanya meminta perlindungan ke kami untuk menjemput dan kami selanjutnya melakukan tahap penangkapan. Berarti sudah viral dulu. Siap, sudah Viral dulu baru ada upaya menghadirkan tersangka. Kira-kira begitu Pak Kapolres ya. Pak Kapolres yang saya hormati, ini kita ditonton oleh masyarakat Indonesia saya kira, dan ini juga kami tujukan kepada seluruh jajaran anggota Polri bahwa kalau kemudian laporan masyarakat yang mungkin masyarakat ini dari kaum marginal, ini kita prihatin pimpinan. Ya, kalau dia mentang-mentang dia kemudian miskin, orang kecil, kaum pekerja, ya, lalu kemudian laporannya diabaikan. Seringkali terjadi seperti itu Pak. Diabaikan Pak. Sehingga ini yang mencoreng, menjatuhkan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Kita sayang kepada Polri Pak. Kita cinta kepada Polri Pak. Tetapi kalau ada perilaku oknum-oknum seperti ini, yang mengabaikan laporan-laporan polisi, yang kebetulan pelapornya hanya pekerja biasa, ini yang sungguh-sungguh memprihatinkan bagi kita, insan hukum Pak. Kami Komisi 3 ini juga bagian dari Komisi Penegak Hukum Pak. Kami harus mengontrol, mengawasi kerja-kerja kawan-kawan di kepolisian Pak. Saya hanya Pak Kapolri punya jargon presisi, luar biasa jargon presisi Pak. Tetapi praktik di lapangan tidak presisi. Yang rugi siapa? Sayang kan? Pak Kapolri punya mimpi mereformasi kepolisian Republik Indonesia. Tapi langkah-langkah di bawah tidak dikerjakan oleh pasukan di bawah. Ini yang catatan saya Pak Kapolres. Ya, karena kalau nanti viral baru kemudian ditangani, ya kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia. Kalau mau masyarakat Indonesia mencari keadilan, mau ditangani, ya viralkan dulu kira-kira begitu. Kan tidak bagus kalau penegakan hukum seperti itu. Nah mudah-mudahan tidak seperti itu Pak Kapolres. Ini catatan saja pimpinan. Yang kedua Pak Kapolda, kami Pak Komisi 3 luar biasa fungsi pengawasan kami karena setiap kasus-kasus yang muncul menyita perhatian publik. Saya tidak mau menyebut kata viral. Saya menyita perhatian publik, langsung dilakukan rapat dengar pendapat. Pak Kapolda bisa dibayangkan kalau polisi tugasnya mengayomi, melindungi, ya kan? Lalu kemudian penjahatnya adalah oknum. Saya hormat, respect, kemudian ada langkah cepat, kemudian langkah tegas memberhentikan, lalu kita proses ke peradilan. Tetapi pimpinan mohon izin, mohon kiranya mungkin rapat dengar pendapat berikutnya setelah masa reses, mungkin kita perlu mengusulkan kita undang Irwasum atau Itwasum, undang Kabid Propan, karena ini kejadian banyak terjadi di seluruh Indonesia. Kita undang kalau perlu Irwasdanya Pak, bagaimana mekanisme pengawasan internal. Saya dengar ini kan Irwasum baru nih Pak, pejabat baru. Kita mau dengar konsep gagasannya bagaimana pengawasan internal di kepolisian. Supaya tidak ada lagi rapat-rapat dengar pendapat seperti ini Pak. Karena ini semata-mata kita mau kepercayaan publik terhadap institusi polisi itu terjaga Pak. Anda bisa bayangkan kalau masyarakat tidak percaya polisi, di mana lagi kita mencari tempat mencari keadilan. Nah inilah harapan kita. Kira-kira itu pimpinan, saran masukan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.